record to the cloud. Udah ya, udah direkam. Ya, baik, kita lanjut. Cuma nggak bisa ke ini ya, nggak bisa ke YouTube. Nggak bisa kalau di situ. Ya, nggak bisa ya. Ya harus di laptop. Ya, mohon maaf ya. Kita lanjut ya. Jadi, penciptaan, diulang ya. Penciptaan makhluk-makhluk itu teorinya ada 3. Teori penciptaan terpisah, teori transformasi, dan teori evolusi. Ya. Nah, teori penciptaan terpisah menganggap bahwa semua makhluk atau semua spesies itu diciptakan oleh Tuhan sebanyak spesies yang ada dan tanpa ada perubahan. Sedangkan teori transformasi boleh jadi kehidupan lebih dari satu dan terjadi perubahan. Jadi manusia zaman dahulu dengan manusia zaman sekarang terjadi perubahan ya. Nah, sedangkan teori evolusi mengatakan bahwa penciptaan itu hanya satu kali berasal dari satu unsur yang sama kemudian terjadi percabangan. Bukan berarti manusia berasal dari monyet, bukan berarti seperti itu ya. Tidak ada yang mengatakan teorinya seperti itu, tetapi memang sumber kehidupan itu hanya satu. Dan dari sumber kehidupan yang satu itu terjadi percabangan kemudian menjadi makhluk-makhluk hidup yang beraneka ragam. Nah, di dalam Book of Genesis, manusia diciptakan sebagai manusia. Spesies tidak bermula dari seperangkat molekul praseluler yang sekali dianggap sebagai kehidupan. Genesis menolak teori evolusi, transformisme, dan nenek moyang kehidupan bersama. Jadi kalau di dalam Book of Genesis jelas-jelas dia menolak teori evolusi dan transformisme. Hanya kalau dalam Al-Quran memang tidak dikatakan secara jelas berkenaan dengan masalah evolusi ya. Tetapi Al-Quran menjelaskan tentang proses bagaimana kehidupan manusia sehingga lahir ke muka bumi ya. Nah, di dalam Al-Quran juga digambarkan terjadinya perubahan manusia zaman dahulu dan manusia zaman sekarang. Misalnya ketika Nabi Musa naik ke Gunung Tursina, kemudian bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapa makhluk yang paling mulia di muka bumi?" Ya. Nah, Allah kemudian menggambarkan, pada saat itu kan zaman Nabi Musa, tapi Allah menggambarkan kehidupan masa setelah Nabi Muhammad. Dikatakan bahwa makhluk yang paling mulia adalah makhluk umatnya Nabi Muhammad. Nah, di situ terlihat kehidupan manusia saat ini, ya, di mana manusianya kecil-kecil, itu berbeda postur dengan manusia pada zaman Nabi Musa atau zaman sebelumnya, ya. Artinya di situ ada teori transformasi. Nah, kalau kita lihat pembuktian dari 3 teori tadi, teori penciptaan terpisah, transformisme, dan evolusi. Pertama, pembuktian dari pengamatan evolusi dalam skala kecil. Ya, evolusi dalam skala kecil. Misalnya, ada ini, apa namanya, ngengat ya. Ngengat di Inggris, itu tadinya berwarna putih. Tapi setelah revolusi industri, ngengat itu kemudian berubah warna menjadi warna merah, warna kehitaman, ya. Nah, itu menunjukkan terjadinya evolusi dalam skala kecil. Kemudian di Kepulauan Galapagos ada kutilang. Nah, burung kutilang ini kemudian berevolusi, berubah bentuk dengan bentuk yang berbagai macam. Nah, itu menunjukkan adanya pengamatan evolusi dalam skala kecil. Nah, dari pengamatan evolusi skala kecil, itu menolak teori penciptaan terpisah, tapi menerima teori transformasi dan teori evolusi. Kemudian kalau berdasarkan teori tentang klasifikasi, misalnya semua makhluk manusia dan binatang serta tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini
oleh manusia diklasifikasikan dalam kingdom yang kita sebut dengan kingdom, kerajaannya. Ada kerajaan hewan, ada kerajaan tumbuhan. Nah, manusia ini masuk dalam kerajaan hewan. Jadi satu kingdom. Kemudian nanti kan setelah kingdom itu ada filum, ada spesies ya. Manusia termasuk ke dalam spesies Homo sapiens ya. Nah, kalau berdasarkan klasifikasi seperti itu, maka yang cocok adalah teori evolusi. Jadi terjadi pengklasifikasian berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk tadi ya. Yang ketiga ada fosil. Nah, fosil itu apa ya? Benda-benda yang ditemukan di dalam tanah ya, yang menunjukkan umur benda tadi dalam kehidupan di alam semesta atau di muka bumi ya, di bumi. Jadi bumi ini kalau kita belah itu ada lapisan-lapisan sampai ke bawah. Kan kalau dalam Al-Qur'an 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Nah, bumi kalau dibelah itu memang berlapis-lapis. Lapisan-lapisan bumi ini menunjukkan umur bumi. Nah, kalau menunjukkan umur bumi, nah di situ ditemukan benda-benda hidup yang kemudian mati, kemudian menjadi batu, menjadi fosil. Misalnya pohon-pohon nih ya, pohon-pohon mati, kemudian terkubur lama-lama itu menjadi fosil. Fosilnya apa ya? Nah, batu bara, minyak bumi, itu pun termasuk dari fosil ya. Nah, atau manusia mati dikubur, lama-lama mengeras menjadi fosil. Tulang belulangnya itu bisa menjadi fosil. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ya dari sisi aspek klasifikasi tadi, misalnya di sini ada konsep morfologis, persamaan ciri tampak. Jadi kalau kita mau membagi manusia dan hewan dan binatang atau dan tumbuhan ya, itu dilihat dari ciri morfologisnya, ciri tampak dan reproduktif. Spesies didefinisikan oleh kemungkinan saling kawin mengawin. Kalau ada manusia mengatakan ada manusia menikah atau kawin dengan jin misalnya, kemudian punya anak. Nah, secara teori biologi itu tidak mungkin terjadi karena beda spesies. Kalau manusia itu kan ada di alam 3 dimensi, sementara jin misalnya ada di alam 2 dimensi. Dari perbedaan alam dan perbedaan spesies tidak memungkinkan punya anak. Jadi kalaupun ada yang kawin-mawin, kemudian dianggap dia punya anak, itu secara teori biologi rasanya tidak mungkin karena perbedaan spesies. Atau anjing dan kucing dikawinkan misalnya. Nah, itu tidak mungkin memiliki anak karena spesiesnya berbeda ya. Nah, spesies yang sama itu dicirikan dengan kemungkinan bisa kawin-mawin ya, bisa menghasilkan keturunan. Nah, kalau kita lihat dari variasi biografis melalui tingkat tertentu, misalnya subspesies, spesies, sampai kepada genus, family, order, kelas, filum. Nah, itu kan ada tingkatannya. Kalau yang pernah sekolah IPA ya, kemudian dia pernah mempelajari biologi, dia akan paham betul bagaimana pembagian makhluk hidup berdasarkan klasifikasi ini. Nah, evolusi terjadi pada titik tertentu dalam hierarki. Misalnya, spesies Homo sapiens. Homo sapiens itu maknanya adalah kera besar, anthropoid, ya, famili. Primatnya, misalnya manusia itu kan, primatnya adalah
ordonya itu primata. Kemudian kelasnya mamalia. Filmnya chordata. Kingdomnya hewan. Misalnya dari atas kingdomnya hewan. Kemudian filmnya chordata. Chordata itu manusia dengan tulang belakang ya. Kelasnya mamalia. Mamalia itu apa? Menyusui. Makhluk yang menyusui. Ordenya primat. Primat itu yang punya kaki yang berjalan. Familinya anthropoid atau kera besar. Jadi memang menyerupai kera besar. Karena itulah kenapa sampai teori evolusi lebih mengetopnya manusia berasal dari kera. Sebetulnya bukan seperti itu. Hanya diklasifikasikannya satu satu kelas ya, satu famili, satu keluarga dengan kera besar gitu ya. Tapi spesiesnya beda. Nah, spesiesnya Homo sapiens kita ya. Nah, kalau kita lihat dari homologi, unsur yang sama dalam beberapa spesies tadi, misalnya contoh tulang telinga mamalia berasal dari tulang rahang reptil. Jadi kalau kita cek tulang telinga mamalia tadi dengan tulang rahang reptil itu bahan dasarnya sama. Ya. Jadi memiliki kesamaan. Nah, homologi universal tadi menunjukkan bahwa di muka bumi ini ada satu nenek moyang yang sama, ya, yaitu kode genetik. Jadi setiap makhluk hidup memiliki kode genetik yang kita sebut dengan DNA. Jadi semua orang punya DNA. DNA itulah yang akan bisa mengecek seseorang memiliki kesamaan keturunan atau tidak. Nah, itu ada homologi universal. Nah, DNA ini terdiri dari rangkaian A, C, J, dan T ya. DNA atau asam amino ya. Nah, ini ada kode genetik inilah yang nanti menentukan berbagai macam spesies di dalam kehidupan ya. Sehingga kita bisa tahu setiap spesies tadi berasal dari nenek moyang yang sama ya, karena ada kesamaan homologi, yaitu kesamaan DNA. Jadi setiap makhluk hidup itu memiliki DNA. Nah, teori evolusi ini mengajarkan bahwa semua makhluk hidup itu berasal dari satu sumber yang sama, yaitu dia memiliki unsur yang sama, yaitu asam amino atau DNA. Nah, karena ada kesamaan inilah, maka dianggap bahwa semua spesies yang ada di muka bumi ini berasal dari satu sumber yang sama, dari satu nenek moyang yang sama. Jadi, itu teori dari evolusi yang sebenarnya. Ya. Baik, dalam teori evolusi diajarkan tentang hakikat hereditas ya. Hakikat hereditas itu adalah hakikat genetik yang diturunkan dari satu generasi ke generasi. Misalnya gini, perempuannya, misalnya katakanlah ayah memiliki rambut lurus, ibunya memiliki rambut keriting, katakanlah. Kemudian punya anaknya kebetulan 4. Nah, kalau anaknya 4 berarti kalau ayahnya dominan itu memiliki sifat yang kuat, sifat yang mendominasi, maka kemungkinan dari 4 anak itu 3 akan berambut lurus, 1 akan berambut keriting. Yang lurus asli hanya 1, yang 2 itu lurus tapi dia membawa gen keriting. Misalnya, nah, si anak yang rambut lurus ini nikah dengan seorang laki-laki yang rambut lurus juga. Ternyata tiba-tiba begitu lahir anaknya jadi keriting. Nah, jangan nyalahin anak tetangga itu.
dicek dulu nenek moyangnya. Apakah nenek moyangnya ada yang rambutnya keriting atau tidak. Jadi bisa jadi ibunya rambut lurus, bapaknya rambut lurus, anaknya rambut keriting. Karena ternyata dalam genetik ayah dan ibunya walaupun rambutnya lurus, dia pembawa rambut keriting. Misalnya. Nah, konsep hereditas inilah yang juga mendukung teori evolusinya Darwin. Ya. Teori evolusi ini, terutama dari aspek hereditas, mengajarkan tentang bagaimana sifat-sifat genetik diturunkan dari satu keturunan ke keturunan yang lain. Mungkin Ibu tidak terlalu banyak memberi kuliah hari ini ya, tapi bahan materinya bisa dibaca. Ya. Nah, selain melalui konsep hereditas, juga bisa melalui seleksi alam. Ya, seleksi alam juga sebagai mekanisme teori evolusi. Bagaimana seseorang bisa bertahan, berevolusi dalam satu keadaan tertentu, ya. Sehingga nanti yang kuat, yang bertahan, yang lemah ya punah dari muka bumi ini. Nah, yang tetap bertahan sampai saat ini adalah orang-orang yang kuat. Misalnya, salah satu bencana yang sedang kita hadapi saat ini, adanya COVID-19 misalnya ya. COVID-19 itu dari sebetulnya ada wabah ini kan bukan hanya saat ini saja. Dari zaman dahulu juga sudah banyak wabah ya. Ini kan termasuk virus corona. Corona itu kan golongan flu, influenza. Jadi kan kalau orang influenza dari zaman dahulu juga ada ya. Tapi si virusnya ini sudah berevolusi. Yang tadinya kekuatannya 1, sekarang kekuatannya jadi 10. Asam aminonya sudah dinaikkan. Apakah ini evolusi karena dirinya sendiri atau evolusi karena rekayasa manusia? Kurang tahu, ya. Saya kurang tahu. Tetapi memang si virus ini sudah berevolusi. Kekuatannya menjadi 10 kali lipat dari kekuatan virus corona biasa. Virus corona biasa saja, misalnya orang sudah bisa jadi flu dan sebagainya kan, apalagi ini dengan penambahan kekuatan. Nah, kalau lihat dari sejarah zaman dahulu ya, zaman Rasulullah sudah ada apa yang disebut dengan apa ya istilahnya tuh wabah zaman dulu tuh taun ya, zaman dahulu disebutnya taun. Nah, kalau pada saat ada wabah, ada taun, bertebaranlah kemana-mana, jangan berdekatan. Ada yang ke gunung, ke hutan. Lama-lama si taunnya kan hilang. Terus ada hadis, kalau memang kita di satu daerah ada taun, kalau kita ada di dalamnya, itu dilarang keluar dari daerah tersebut. Nah, kalau kita dari luar juga haram masuk ke daerah tersebut. Nah, kalau sekarang mah istilahnya social distancing ya, atau physical distancing. Persoalannya kan orang Indonesia kan nggak bisa diatur seperti itu ya. Akhirnya diserahkan pada herd immunity. Jadi diserahkan kepada kekuatan ketahanan tubuh masing-masing. Jadi memang kejam lah ya. Tapi gimana lagi kata pemerintah, mau sehat dulu apa mau ekonomi dulu? Dilarang juga tidak boleh keluar rumah, tetap keluar rumah. Ya akhirnya terserahlah, yang kuat yang bertahan, yang lemah meninggal. Sehingga nanti secara alamiah itu yang lemah-lemah itu kan akan hilang nih, seleksi alam. Nanti yang bertahan ini yang kuat-kuat. Nah, yang kuat-kuat ini akan berevolusi. Kenapa bisa berevolusi yang kuat ini? Yang bertahan ini? Karena begitu virus menyerang, daya tahan tubuh kita ini akan merespon kan? Imunitas kita akan merespon, kemudian membentuk antibodi. Sehingga tubuh kita akan menjadi lebih kuat. Sehingga kalau ada virus yang sama, maka kita tidak akan sakit. Nah, di situ terjadi perubahan, terjadi evolusi dalam tubuh kita.
Mungkin secara fisik tidak terlihat, ya. Tetapi di dalam tubuh terjadi perubahan kekuatan kita. Itu pun disebutnya evolusi. Ya. Nah, sehingga salah satu mekanisme evolusi adalah seleksi alam. Yang kuat yang bertahan, yang lemah yang punah, meninggal. Ya. Mungkin virus ini tidak akan berhenti sampai di sini, karena dulu kan pernah ada flu burung, kemudian ada MERS, ya, kemudian ada apa lagi tuh? Itu virus yang sama, hanya makin lama virusnya makin kuat, ya. Manusianya bagaimana supaya manusianya juga bisa kuat. Sama dengan hama wareng. Kalau orang tuanya petani, itu pasti tahu hama warengnya yang di sawah. Hama wareng kalau disemprot dengan insektisida, racun lah gitu ya, itu kan sebagian mati, sebagian pingsan. Jadi tidak semuanya mati. Sebagian pingsan. Nah, yang pingsan ini suatu hari bangun lagi. Setelah bangun lagi, dia akan berevolusi menjadi kuat. Yang tadinya hama itu warnanya bukan wereng tuh, coklat. Lama-lama dia jadi wereng, jadi hitam. Lama-lama disemprot lagi dengan dosis yang sama, tidak akan mati. Karena dia akan membentuk ketahanan tubuh. Ketahanan sama kayak manusia. Jadi dia juga makin lama makin kuat. Sehingga evolusi itu bukan hanya terjadi pada manusia, tapi pada seluruh makhluk spesies yang ada di muka bumi. Kira-kira seperti itu yang bisa Ibu sampaikan. Ini mohon maaf, itu Ibu lagi mampir di perjalanan, ya. Jadi ini mau melanjutkan perjalanan lagi. Silahkan absen di LMS-nya, kemudian buka YouTube, ya. Cari film top film dokumenter, ya, top film dokumenter, judulnya Darwin Nightmare, ya. Bisa share nggak di sini? Share mana ya? Share website URL ya? Bisa. Bentar dulu. Pusing nih kalau pakai ini ya. Dedi Ardia, mana Dedi Ardia? Dedi Ardia, dilihat dulu. Raise hand ya Dedi Ardia. Cari dulu mana ya? Lumayan nak, suka tinggal di mana Dedi naik. Mas Beri ini kan online Mas, coba dicek di chat aja tuh. Ya, ya. Dedi Ardia nih raise hand, mau bertanya kali ya. Dedi mau bertanya, Ded. Ini Ibu nggak bisa menemukan Dedi. Coba Dedi dicatat aja di chat ya. Di apa? Di chat. Di chat ya, di chatnya kemana nih? Ya. Chatting situ. Di partisipan. Oh, di partisipan ya. Kita partisipan. Nice. Oh, ini Dedi ya, Dedi Ardia. Kemana? Unmute. Ded, silahkan Dedi bicara. Baik Ibu. Ya. Ya, silahkan. Mana Dedi? Ayo, Ded. Kunaon ieu deui. Ya, Ded, silahkan. Ada yang mau ditanyakan?
Ada, Bu. Ya, silahkan. Manusia pertama itu kan Nabi Adam ya. Berarti Nabi Adam itu kan Homo sapiens, ya kan, Bu ya? Ya, Nah, sebelum Homo sapiens itu kan ada homo-homo lainnya. Dan menurut yang pernah saya baca, Homo sapiens itu teorinya menang melawan homo-homo yang lainnya kan. Menang karena dia punya strategi yang baik. Berarti sebelum Nabi Adam itu ada kehidupan seperti menang, Homo sapiens. menang karena ya. Jadi pertanyaannya apa? Sebelum Nabi Adam ada kehidupan manusia gitu. Ya, karena Nabi Adam kan Homo sapiens. Sebelumnya kan ada homo-homo yang lainnya. Jadi apakah ada kehidupan? Ya, baik. Memang kalau lihat dari fosil di bawah itu kan ada Pithecanthropus, ada Jawakensis dan sebagainya gitu ya. Kemudian baru di atasnya ada Homo sapiens. Nah, Nabi Adam itu kan manusia yang sempurna, ya makhluk manusia yang sempurna. Jadi sudah berjalan tegak, ganteng gitu ya. Jadi bentuk tubuhnya sempurna, sempurnalah sebagai manusia. Karena sempurna sebagai manusia, maka dikategorikan Nabi Adam sebagai Homo sapiens, makhluk manusia yang sudah sempurna dan memiliki akal. Nah, sementara pada fosil-fosil sebelumnya itu sudah ada beberapa fosil semacam manusia. Nah, ini juga belum bisa, Darwin aja belum bisa jawab ya, karena Darwin belum bisa jawab karena di situ ada missing link. Ada fosil yang hilang. Jadi kalau lihat dari deretan lapisan tanah, ya lapisan bumi, itu ada di satu lapisan yang tidak ada fosil, sehingga tidak ada sambungan koneksi antara Pithecanthropus sampai ke Homo sapiens. Ada dugaan, nah ini juga belum jadi sebuah teori. Ada dugaan bahwa ada makhluk semacam manusia sebelum Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, ya. Kalau lihat dari Al-Quran, ya Ibu referensinya dari situ. Ketika Allah meminta Nabi Adam, meminta seluruh jin, malaikat waktu itu, untuk menyembah Nabi Adam, dan mengangkat Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi. Umah suratna Mas Beri, ayatna Al-Baqarah ya, Al-Baqarah ayat 30. Al-Baqarah ayat 30. Nanti coba lihat ya. Nah, di situ kan Allah ciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian ada sanggahan dari jin, kenapa engkau ciptakan khalifah di muka bumi itu makhluk yang suka menumpahkan darah. Padahal kan manusia baru muncul pertama kali pada saat Nabi Adam baru dibuat tuh. Tapi jin sudah mengatakan makhluk yang suka membuat kerusakan di muka bumi. Nah, ada dugaan, ini juga masih praduga, bahwa kemungkinan makhluk yang dimaksud oleh jin tadi, yang karena dia menentang Allah untuk menyembah Nabi Adam, maka jin itu diusir oleh Allah, sehingga dia menjadi iblis, ya, pembangkang kan iblis tuh. Nah, karena itulah maka ada dugaan mungkin saja makhluk semacam manusia yang suka membuat kerusakan itu yang makhluk-makhluk yang fosilnya ditemukan sebelum Homo sapiens. Tapi ini pun masih dugaan, perlu penelitian lebih lanjut. Mungkin yang harus meneliti ini Ustadz ya, yang memiliki kemampuan yang meneliti fosil-fosil lah ya. Antropolog, tapi antropolog dengan spesies untuk spesifikasinya untuk meneliti fosil-fosil. Jadi itu masih belum menjadi sebuah teori, tapi baru dugaan ya, baru berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi masih, dan mungkin tafsirnya pun masih beberapa
tafsir mungkin belum juga mengatakan seperti itu. Kalau kita baca tafsir Ibnu Abbas ya belum sampai ke situ. Ya, jadi mungkin para penafsir Al-Qur'an juga harus memiliki kemampuan untuk bisa melihat sampai membedakan berbagai macam fosil. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi bisa menjadi semangat untuk bisa melakukan penelitian lebih lanjut tentang sebenarnya manusia itu yang Homo sapien dengan manusia Pithecanthropus atau Homo sebelum Homo sapien gitu ya. Apakah itu berhubungan atau seperti kata Darwin ada missing link ya, seperti itu. Ada Alfian dan Yusuf Ibro yang raise hand. Coba. Mau Ibu cek dulu gimana ini. Alfian ask to unmute. Oke, Alfian silahkan. Iya Ibu, jadi kan tadi saya Alfian dari komunikasi. Tadi kan Ibu ngejelasin bahwa basa nitrogen itu terdiri dari tinin, guanin, sitosin. Apabila kawin mawin itu kan terdiri kawin mawin itu terbentuk karena pertukaran DNA dari sel telur dan sel sperma. Apabila dari keduanya tersebut ada terjadi proses mutasi gen, itu termasuk dari sebuah teori evolusi apa tidak? Nah, mutasi genetik ya, baik. Ya. Tadi kan DNA itu terdiri dari ACGT ya, 4 unsur tadi itu semuanya protein atau asam amino ya. Tetapi walaupun satu DNA maksudnya DNA-nya memiliki unsur kesamaan, semua makhluk hidup itu unsur kesamaannya karena sama-sama mempunyai DNA, tetapi masing-masing diklasifikasi berdasarkan tadi ya, kingdom, filum, sampai kepada spesies. Sehingga yang bisa kawin-mawin itu hanya yang memiliki spesies yang sama. Kalau spesies beda, walaupun kawin sih mungkin bisa ya. Manusia sama kuda misalnya boleh aja kalau mau kawin. Tapi tidak akan menghasilkan anak misalnya. Anaknya nanti sepotong manusia, sepotong kuda. Nggak bisa. Itu karena spesiesnya berbeda. Nah, bagaimana dengan mutasi genetik? Mutasi genetik itu bisa alamiah, bisa juga karena nuklir, misalnya tiba-tiba dulu kan ada ledakan nuklir di Chernobyl, Uni Soviet ya, Rusia. Kemudian ada ledakan nuklir juga tahun 2011 ya, 11 waktu tsunami di Jepang. Itu di Fukushima meledak juga tuh nuklirnya. Nah, dari radiasi nuklir itu bisa menyebabkan terjadinya mutasi genetik. Atau yang paling sederhana ketika hamil, jatuh ibunya. Ya harusnya tadinya kode genetiknya 1, 2, 3, 4 misalnya. Loncat tuh jadi 4, 3, 2, 1 misalnya. Nah, apa pengaruhnya? Akan terjadi berbagai pengaruh hereditas kepada makhluk manusia tadi. Misalnya boleh jadi dia mau lahir menjadi laki-laki. Lahirnya sih benar laki-laki, tapi perasaannya jadi perasaan perempuan misalnya. Jadi melambai. Nah, itu juga bisa terjadi karena mutasi genetik. Mutasi genetik juga bisa dianggap sebagai, kalau itu bukan evolusi. Evolusi itu terjadi perubahannya yang panjang ya. Tapi mutasi genetik juga bisa menyebabkan terjadi perubahan. Misalnya tiba-tiba misalnya dari bentuk tubuhnya bisa berubah misalnya ya. Kalau di film-film kan bisa sampai menjadi makhluk mutan misalnya. Kalau kenyataannya ya Ibu belum tahu apakah bisa dengan mutasi genetik itu terjadi menjadi
makhluk mutan yang memiliki kekuatan dan sebagainya, gitu ya. Itu juga mungkin perlu penelitian lebih lanjut. Tapi yang jelas ada pengaruh terhadap ketahanan tubuh, misalnya, atau terhadap sterilisasi tubuh. Jadi tidak bisa punya anak. Nah, itu pun pengaruh dari mutasi genetik. Hanya mutasi genetik ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar evolusi karena dia sifatnya cepat ya. Kalau evolusi kan lambat, perubahan yang terus-menerus yang lambat, ya. Itu kalau evolusi. Baik, satu lagi Yusuf Ibro ya. Mana Yusuf Ibro? Yusuf. Bisa ya semua, yuk. Bentar ya, ini Yusuf. Harus to unmute. Udah bisa nggak di unmute? Yusuf? Yusuf Ibro, mana Yusuf Ibro? Yusuf Ibro bisa? Ntar dulu ya, Yusuf. Yusuf udah bisa unmute? Mana Udah Yusuf bisa, Bu. Ibro? Hadir, Bu. Ya, silahkan. Ini, Bu. Ya. Masalah yang pertanyaan tadi yang dari Dedi, boleh izin ini, Bu, mau menambahkan ini. Oh, boleh. Silahkan. Kalau nggak salah kan dari surat Al-Baqarah yang ayat 30. Karena kenapa jin atau malaikat bertanya pada Allah kenapa memilih manusia menjadi khalifah, memilih Nabi Adam menjadi khalifah. Menurut saya, yang pertama bukan karena ada makhluk sebelum Nabi Adam, maksudnya manusia sebelum Nabi Adam, tapi yang jelas dikarenakan malaikat dan jin itu kan ada malaikat, apalagi malaikat itu ada yang menjadi penjaga Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz kan adanya catatan dari awalnya terbentuknya manusia sampai akhir. Berarti di situ malaikat sudah mengetahui, sudah membaca catatan hidup kita dari awal sampai akhir. Makanya malaikat bertanya, kenapa Allah jadikan manusia menjadi khalifah di muka bumi? Padahal di catatan Lauhil Mahfuz saja sudah disebutkan gitu, sudah banyak terjadi semacam kerusakan di bumi, semacam kehancuran, pertumbuhan darah. Makanya malaikat bertanya di situ. Malaikat bertanya di situ karena bukan ada manusia sebelum Nabi Adam, tapi karena melihat catatan di Lauhil Mahfuz gitu. Ya, terima kasih Yusuf Ibro ya. Itu Ya, Bu. Ya mungkin itu tafsir dari sumbernya, ada tafsir apa Yusuf? Tafsir Jalalain, Bu. Tafsir Jalalain ya. Ya, ada beberapa tafsir yang mengatakan seperti itu. Namun memang ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa malaikat itu baru tahu kalau diberitahu. Jadi tidak bisa. Jadi kalaupun malaikat melihat catatan di Lauhul Mahfuz tentu seizin Allah ya. Jadi baru tahu kalau diberitahu atau punya pengetahuan sebelumnya, yaitu ini kan baru persepsi ya. Dan kalaupun tafsirnya seperti apa, mungkin juga harus melihat beberapa tafsir yang lain. Hanya kalau kita hubungkan dengan temuan fosil dan ilmu pengetahuan, memang sampai saat ini belum ada jawabannya. Apakah betul sebelum manusia itu ada makhluk lain? Tapi kalau di dalam fosil kan memang ketahuan ada
Tapi kalau dianggap manusia itu makhluk satu-satunya dan tidak ada makhluk lain, berarti yang disebut manusia itu dari batas mana gitu. Nah, dari sebelumnya itu makhluk apa? Nah, itu yang perlu penjelasan lebih lanjut ya. Baik, terima kasih. Ibu cukupkan sekian dulu. Ibu mau kembali melanjutkan perjalanan ya. Selanjutnya, jadi iya nak. Nah, selanjutnya tolong tonton film Darwin Nightmare ya. Di YouTube, cari di YouTube Darwin Nightmare ya. Baru setelah itu, setelah ditonton film Darwin Nightmare, silahkan diberi catatan tentang teori evolusi di situ. Mana yang dimaksud dengan teori evolusi, kemudian dampaknya evolusi diterapkan itu seperti apa, berdasarkan film Darwin Nightmare tadi ya. Nanti kalau ini Mas Berry coba cari di YouTube, linknya kasih di ini ya, di WA Group ya. Terima kasih ya. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Ini kalau mau lihat ada Mas Berry juga, ada Bu Abni, silahkan say hi. Mas Berry, Bu Abni. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah ya dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen di LMS ya. Terima kasih. Assalamualaikum.